Di gedung kantor, Zain sedang berada di dalam ruangan, duduk termenung di depan layar komputer yang menyala. Tubuhnya memang di kantor, namun pikirannya terus tertuju pada Alana istrinya. Apalagi beberapa hari ini mereka melalui hari dengan damai dan semakin akrab. Tak ada usikan dari Arion atau pertengkaran karena kotak makan. Ya, sejauh ini hanya dua hal itu yang pernah membuat mereka berdebat. Selebihnya, semua berjalan indah. Zain bersyukur mendapatkan istri yang sangat baik dan penurut. Terkadang, Zain juga merasa aneh mengapa Alana begitu patuh padanya. Menuruti semua keinginannya, sikapnya manis sekali. Membuatnya gemas. Zain tidak pernah menyangka akan merasakan manisnya jatuh cinta. Apalagi dengan perempuan yang telah berstatus istrinya. Kebahagiaan itu terasa berlipat-lipat. Hidupnya yang hampa kini telah diisi dengan kebahagiaan bersama Alana. Perasaan berbunga itu menggetarkan jiwa, apalagi membayangkan malam-malam bergairah yang selalu mereka lalui bersama pasangan suami istri. Tuan, sapa Ken membayarkan lamanan Zain. Zain menatap Ken yang baru dia sadari keberadaannya dengan wajah datar. Mengganggu saja dejaknya di dalam hati. Tuan, waktunya Anda menghadiri rapat dengan Dewan Direksi. Jelaskan akan agenda sang bos. Rapat lagi, Zain mendengus. Ya ampun, kenapa pekerjaannya seakan tidak ada habisnya? Baiklah, kata Zain lalu bangkit dari duduknya. Melangkah keluar diikuti oleh Ken. Zain masuk ke dalam ruangan rapat, disambut oleh Dewan Direksi yang seketika berdiri sebagai tanda menyambutnya. Zain yang berada di ujung meja hendak duduk, seketika tertegun saat pandangannya tertuju pada pemuda tampan yang mengenakan jas abu-abu yang berdiri di daratan para dewan rapat, melenggungkan senyuman padanya. Ken yang melihat sang bos yang terlihat terkejut telah tahu seakan membacanya. Ken mendekat ke arah Zain. Tuan, mulai hari ini Tuan Arion akan bergabung dengan perusahaan ini. Jelaskan berbisik. Zain tersenyum miring, lalu duduk di kursi tatapannya tajam. Sudah Zain duga, Arion pasti punya maksud lain untuk berhenti menjadi seorang aktor. Dia pasti melakukan sesuatu untuk memperjuangkan cintanya. Pemuda itu tidak akan tinggal diam saja. Ken, awasi dia, jangan sampai dia mengusikku, bisik Zain. Baik Tuan, balas Ken. Zain tahu, Arion pasti punya maksud lain datang ke perusahaan ini. Zain harus berhati-hati. Pergerakan Arion akan berimbas dengan hubungannya bersama Alana. Zain pun mulai memimpin rapat. Matahari telah naik setelah beberapa saat. Pembahasan tentang perusahaan selesai. Rapat dibubarkan. Orang-orang pun keluar dari ruangan. Zain belum meninggalkan tempat. Dia harus menyapa sepupu menyebalkannya. Yang baru saja bergabung. Hai Zain, sapa Arion dengan senyuman ramah. Zain hanya membalasnya dengan deheman, memasang wajah dingin tak bersahabat. Aku baru bergabung, mohon bimbinganmu, ucap Arion merendah. Semoga saja kau benar bergabung untuk semakin menguatkan perusahaan ini, bukan hanya masuk sebagai pengacau. Cibir Zain memasang wajah jutek. Kau tenang saja, setelah tujuanku tercapai, aku akan pergi, balas Arion dengan senyuman miring. Zain mengepalkan tangannya kuat mendengar ucapan Arion. Tatapan kilat penuh amarah pun terpancar dari keduanya. Terlihat jelas aura permusuhan dari kedua sepupu ini. Tuan, sudah waktunya makan siang. Jelaskan yang melihat keduanya seakan ingin saling menerkam. Zain menghela napas mencoba menahan diri. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan makan siang dengan istriku tercinta, ucap Zain dengan nada mengalun, serta senyum mengembang, seolah sengaja memancing emosi Arion. Dan lihatlah dia berhasil. Wajah Arion berubah datar. Zain bisa melihat jika sepupunya itu kesal mendengarnya. Dengan seringai, Zain melangkah angkuh keluar ruangan penuh kemenangan, pergi meninggalkan Arion. Lengkungan senyum sejak tadi tertambat di wajah Zain. Saat tangan Alana melingkar erat di pinggangnya ketika ia sedang mengendarai kendaraan. Berboncengan berdua. Hal sepele yang membuat perasaan bahagia. Sesuai apa yang Zain katakan pada Arion, jika ia akan makan siang bersama istrinya. Kini Zain dan Alana baru saja meninggalkan sebuah restoran mewah, setelah pasangan ini menghabiskan waktu makan siang bersama.
Walau Zain sedikit repot karena Alana trauma menaiki mobil, hingga ia harus selalu membonceng Alana kemanapun tanpa mengenakan supir. Namun Zain senang melakukan itu. Kebiasaan istrinya ini seakan mengingatkannya pada masa lalunya sebagai Alvino Dirga, bak nostalgia baginya. Setelah mengendara beberapa saat, Zain menghentikan kendaraannya di depan salon. Alana pun turun dari motor. Dengan sigap, Zain bantu melepaskan helm yang istrinya kenakan. Setelah tangannya merapikan surai panjang Alana, jantung Alana terus saja bergemuruh saat mendapatkan perhatian dari suaminya itu. Manis sekali sih. Terima kasih, Kak. Ucap Alana mengulas senyum saat tangan Zain telah turun dari kepalanya. Zain hanya mengangguk pelan, lalu membuka helm yang ia kenakan. Aku masuk dulu, Kak. Pamit. Alana hendak berbalik. Kau tidak melupakan sesuatu, ucap Zain dengan penekanan. Alana terhenti, alisnya bertaut. Melupakan sesuatu? Memangnya apa yang ia lupakan? Pikir Alana. Apa, Kak? Tanya Alana tak mengerti. Zain mendesah kasar agar Alana merasa penasaran, namun mengulas senyum samar. Ciuman semangat, aku selalu memberikannya padamu setiap kau masuk ke dalam. Kali ini aku ingin kau yang memberiku ciuman semangat. Sebelum aku pergi, papar Zain dengan nada menggoda. Dia ingin Alana terbiasa dengannya, hingga hubungan mereka kuat. Ciuman semangat, blush. Wajah Alana seketika memanas. Alana mematung. Ya ampun, haruskah ia memberikan Zain ciuman semangat di tempat ini? Sudah cukup setiap pagi saja mereka membuat Gisel heboh karena ulah Zain yang menciumnya. Kak, jangan di sini, malu. Ucap Alana tertunduk malu. Cepatlah. Ayo. Desak Zain menepuk-nepuk pipinya dengan jari telunjuk. Tubuhnya telah membungkuk, mensejajarkan wajahnya di hadapan Alana. Oh astaga, pemaksa sekali. Alana celingak-celinguk menatap sekeliling, memastikan suasana aman, apalagi ke arah salon di mana Gisel selalu memantaunya jika bersama dengan Zain. Setelah merasa aman, dengan cepat Alana mendaratkan satu kecupan di pipi Zain. Cup. Senyum Zain terkembang, memperlihatkan deretan gigi ratanya. Ada getaran suara dalam perasaannya. Ini pertama kalinya Alana menciumnya. Alana tertunduk malu. Ingin rasanya ia menyembunyikan wajahnya. Ini memalukan, mencium seorang pria di depan umum walau berstatus suami. Suasana seketika kikuk, malu-malu dan salah tingkah. Nanti aku akan menjemputmu lagi, ucap Zain, mengalihkan pandangannya, mengenakan helmnya, tidak ingin Alana melihat wajahnya yang merah. Alana mengangkat pandangannya membalas dengan anggukan. Aku pergi dulu, Ayang, kata Zain lalu mulai memacu kendaraannya. Hah? Ayang? Alana tercengang, berdiri membeku mendengar panggilan baru Zain untuknya. Bukan vampir Cina lagi, tapi Ayang. Panggilan Ayang layaknya sebutan muda-mudi kasmaran warga plus 62. Ayang.